Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Lucy Kartika, guru kelas di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Segamit, sekaligus mahasiswa PPG LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim batch 1 tahun 2025. Akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan nomor peserta 2025223817. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Jadi sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doa untuk hari ini. Siap baca doa? Siap. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Silakan dulu. Baiklah anak-anak, hadir semua hari ini? Hadir. Ada yang tidak hadir? Semuanya hadir. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita untuk menambah semangat kita, untuk menambah aktivitas kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan semuanya berdiri. Nyanyikan dengan semangat, ya. Kemudian tangannya digerakkan seperti ini. Mulai, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Sudah semangat belum? Sudah. Yakin? Yakin. Hari ini anak-anak? Cerah. Cerah, betul? Betul. Hatinya cerah? Cerah. Siap untuk belajar? Siap. Siap mendengarkan? Siap. Oke, baiklah. Hujan. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran. Baik, Hilda, Air turun dari hujan. yang lebih keras sedikit. Air turun dari awan. Nah, air turun dari awan. Yang bisa melengkapi lagi? Silakan Adelia. Hujan adalah peristiwa jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi yang berbentuk tetesan air. Oke, selanjutnya siapa lagi? Silakan Hasib berdiri. Hujan merupakan sebuah proses penguapan yang terjadi di permukaan bumi. Nah, terima kasih. Betul itu? Nah, Ibu perjelas kembali. Hujan adalah air yang turun langsung dari atmosfer, turun ke bumi, membentuk butiran air. Itu yang dinamakan air hujan. Berasal dari mana air hujan itu? Penguapan yang terjadi dari air laut, dari air danau, air sungai, naik ke atas, kemudian membentuk awan, kemudian jatuh lagi ke bumi. Baiklah. Ke layar depan, ya, kita akan melihat tentang siklus air. Ya, siklus air itu apa? Ada tulisan apa itu siklus air. Ini ada gambarnya, bisa kalian lihat anak-anak.
Jadi mengenal lebih jauh tentang tahapan siklus air. Nah, di sini ada penjelasannya. Jadi air hujan, air yang ada di bumi ini tidak berubah seperti itu. Air yang di danau, air yang di sungai, air di laut disinari oleh matahari, kemudian kembali penguapan lagi, kembali ke atmosfer lagi, kemudian menjadi awan dan turun lagi ke bumi. Begitu seterusnya. Itulah adalah tahapan siklus air. Nah, kalian bisa melihat ke sini. Jadi ada beberapa pengertian. Penguapan itu disebut dengan evaporasi. Nah, dan seterusnya. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita akan mempelajari tentang siklus air. Tapi ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai setelah Ibu menjelaskan pembelajaran pada hari ini. Mampu mendeskripsikan terjadinya siklus air dan kaitannya dengan upaya menjaga ketersediaan air. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memproses, menganalisis data dan informasi, mengorganisasikan data dalam bentuk tabel dan grafik sederhana untuk menyajikan data dan mengidentifikasi pola, membandingkan antara hasil pengamatan dengan prediksi dan memberikan alasan yang bersifat ilmiah. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi anak-anak, kita hari ini akan mempelajari tentang siklus air atau kejalanan air dan simpulkan apa yang ada di dalam video. Paham? Oke, silakan perhatikan. Hai teman-teman, berjumpa lagi untuk belajar dan mengenal segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Hari ini kita akan belajar tentang proses terjadinya hujan. Teman-teman, pernahkah kalian melihat hujan? Pernah bermain hujan? Atau kalian pernah kehujanan? Tentu pernah, bukan teman-teman? Tapi apakah teman-teman tahu bagaimana air danau, air sungai, dan juga sumber-sumber air lainnya? Semua sumber air yang ada di bumi disinari oleh matahari secara terus-menerus. Karena semua sumber air yang ada di bumi disinari terus oleh sinar matahari, air pun menjadi menguap sehingga membentuk awan. Semakin banyak dan semakin banyak, awan pun tidak kuat untuk menampungnya, sehingga turunlah titik-titik air yang disebut dengan hujan. Nah, itulah teman-teman cadangan air untuk semua makhluk hidup yang ada di bumi. Siapakah makhluk hidup itu? Makhluk hidup itu adalah manusia, binatang, dan tumbuhan. Inilah yang dinamakan makhluk hidup. Air hujan di banjir. Wah, menakutkan ya kalau sampai terjadi banjir, karena sangat berbahaya untuk kita. Jadi, kalau teman-teman tidak mau terjadi banjir, jagalah kebersihan lingkungan kita dengan tetap membuang sampah pada tempatnya. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu bukan bagaimana proses terjadinya hujan, manfaat dan juga bahaya dari hujan. Oh ya teman-teman, tetap semangat belajar ya, dan selalu nantikan video-video berikutnya. Baiklah anak-anak, setelah kalian menyaksikan video tadi, ada beberapa hal yang bisa kita tangkap dari
dari video itu dan ada beberapa hal yang bisa kita jelaskan, bisa kita lihat, bisa kita dengarkan. Yang pertama adalah tadi terjadinya air hujan, yaitu yang pertama air laut, air danau, air sungai menguap naik ke atas, kemudian ke atas atmosfer, kemudian dia membentuk menjadi awan. Kemudian setelah menjadi awan, terjadi pendinginan, akhirnya jatuh kembali ke bumi menjadi tetesan air yang disebut air hujan. Kemudian juga manfaat air hujan tadi untuk mandi, minum dan sebagainya, untuk mengairi persawahan, untuk cadangan makanan bagi tumbuhan, ya. Nah, ketika terjadi semua itu, ada tindakan-tindakan yang terjadi karena ada tindakan positif dan tindakan negatif. Oke, anak-anak sekalian, setelah kita menyaksikan video tadi, Ibu akan bertanya kepada yang pertama, kepada kelompok 1. Siap kelompok 1? Nah, di sana ada pertanyaan, bagaimana proses terjadinya siklus air? Jawab dengan tegas, coba berdiri. Pertama, air menguap dari lautan, sungai, dan danau akibat panas matahari, kemudian naik ke atmosfer, akan mendingin, berubah menjadi tetesan-tetesan air kecil, membentuk awan, kemudian semakin membesar, membentuk hujan salju atau hujan es. Kemudian air hujan jatuh ke permukaan bumi, akan meresap ke dalam tanah. Itulah siklus air yang terus berputar secara terus-menerus, yang dimulai dari evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk, wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua saya tujukan kepada kelompok 2, yaitu apa sajakah tindakan manusia yang berdampak positif dan negatif terhadap keberlangsungan siklus air di lingkungan kita? Silakan berdiri yang menjawab. Tindakan positif, menghemat air, penghijauan hutan, pembangunan waduk, mencegah pencemaran air. Tindakan negatif, pencemaran air, membuang sampah ke sungai dan laut. 3. Menebang hutan liar. Secara sederhana, siklus air terjadi melalui tahapan evaporasi atau transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Nah, itu ya. Jadi perhatikan, yang pertama evaporasi, yang kedua transpirasi, yang ketiga kondensasi, dan yang terakhir presipitasi. Nah, itu semua ada penjelasannya. Evaporasi digunakan untuk menunjukkan proses penguapan air yang berasal dari laut, sungai, danau, dan badan air lainnya. Jadi proses dia menguap tadi, air yang sudah disinari oleh matahari kemudian naik lagi, itu disebut dengan evaporasi. Coba sebutkan sama-sama. Evaporasi. Nah, itu adalah proses penguapan air. Kemudian yang kedua, kondensasi. Nah, kondensasi adalah proses perubahan air dari gas menjadi cair, atau kita kenal dengan istilah pengembunan, yang merupakan kebalikan dari evaporasi atau penguapan pada siklus air. Numpuk, hitam, berat, ya. Karena sudah tidak tertahan lagi, sudah jenuh dia menahan, akhirnya dia jatuh ke bumi sebagai air hujan. Itu dinamakan dengan kondensasi. Coba 1, 2, 3. Kondensasi. Nah, kemudian yang ketiga, infiltrasi. Nah, infiltrasi merupakan proses meresapnya air hujan ke dalam tanah. Nah, infiltrasi dapat terjadi karena adanya kapiler atau
gaya gravitasi bumi sehingga air dapat masuk ke tanah yang lebih dalam. Jadi kemana kembalinya setelah air turun ke bumi? Apa dia bergenangan, melebar-lebar kemana-mana? Tidak, dia diserap oleh tanah. Oke, itu adalah isi dari video kita tadi. Nah, kemudian untuk memperjelas lagi, Ibu kembali jelaskan ya. Nah, itu tadi kalau dia berbentuk video, sekarang kita berbentuk media pembelajaran ya. Nah, ini contoh gambar dari mengenal siklus air. Nah, ini dia seperti ini. Coba Ibu minta bantu dengan saudara Hasil, maju ke depan. Hasil pegang yang satu ini, kemudian Hazrin satu pegang yang ini. Perlihatkan dengan teman-temannya biar jelas. Pegang seperti ini ya, atau seperti ini saja nggak apa-apa. Nah, kayak gitu. Nah, seperti ini. Hasil ke depan. Seperti punya Hazrin. Nah, jadi yang pertama terdiri dari kita ini ada air laut, kemudian lagi ada air sungai, kemudian ada air danau. Nah, ketiga air itu luas-luas semua tidak itu? Air laut luas, sungai luas, apalagi danau luas. Nah, kemudian ada cahaya matahari. Ini contoh airnya. Ada sinar matahari. Sinar matahari itu menyinari air tidak? Nah, menyinari air. Setiap hari panas, besok panas ya. Akhirnya terlalu panas, akhirnya menguap. Ada uapan seperti kita memasak air dalam kuali, dalam cere, dalam panci kan ada uapan air. Nah, uap air itu ke atas apa ke bawah? Nah, seperti itu pula air yang ada di danau, di laut, dan di sungai tadi menguap, dia naik ke atmosfer. Nah, seperti ini. Setelah dia naik ke atas akan menjadi gumpalan awan. Jadi awan itu bentuknya putih apa hitam? Putih. Kalau dia baru sedikit berbentuk berwarna putih. Selama kelamaan dia akan menjadi warna hitam. Nah, setelah dia menjadi warna hitam, tidak tertahan lagi, akhirnya jatuh menjadi air hujan. Jadi seperti itu terus siklus air itu. Dari menguap menjadi awan, kembali lagi menjadi butiran air, masuk lagi ke danau, masuk lagi ke laut, masuk lagi ke dalam sungai, disinari kembali, menguap lagi, jadi awan lagi, turun lagi. Jadi seperti itulah siklus air. Paham sampai sini anak-anak? Nah, silakan duduk kembali. Terima kasih ya. Nah, kemudian lagi yang berbentuk lagu atau berbentuk nyanyian supaya bisa diingat. Kita bernyanyi bisa? Bisa. Nah, tepuk tangan. Penguapan itu evaporasi. Kemudian menjadi awan itu kondensasi. Air jatuh ke bumi itu presipitasi. Air menyerap itu infiltrasi. Bisa? Bisa. Apa perlu dicatat dulu? Nah, ayo mulai. Lihat ke sana atau lihat di buku kalau sudah catatannya. Mulai 1, 2, 3. Siklus air. Siklus air. 1, 2, 3. Penguapan itu evaporasi. Menjadi awan itu kondensasi. Air jatuh ke bumi itu presipitasi. Air menyerap itu infiltrasi. Coba
kelompok 3, kemudian kelompok 4. Ayo, mendekat. Nah, ini. Sini. Nah, coba dipahami. Pekerjaannya dipahami.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil dari kelompok kami. Urutan siklus air. Pertama, air menguap dari lautan, sungai, dan danau akibat panas matahari, kemudian naik ke atmosfer, akan mendingin, berubah menjadi tetesan-tetesan air kecil, membentuk awan, kemudian semakin besar membentuk hujan salju atau hujan es. Kemudian air hujan jatuh ke permukaan bumi dan meresap ke dalam tanah. Itulah siklus air yang terus berputar secara terus-menerus, yang dimulai dari evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Jadi teman-teman, itulah terjadinya siklus air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Uap air yang naik ke atmosfer menjadi dingin dan berubah menjadi tetesan kecil. Penguapan melalui transparan. Berarti kalian sudah semuanya mempresentasikan hasil ya, kemudian sudah mengumpulkan. Jadi mari kita sama-sama menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Pentingnya siklus air. Tanpa siklus air manusia tidak bisa hidup ya, karena air adalah utama yang diperlukan oleh kehidupan di muka bumi ini. Adapun kesimpulan lainnya bahwa air selain dia menjadi kebutuhan manusia, dia juga bisa tidak bermanfaat bagi manusia. Seperti apa? Ketika manusia menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan, ya, kemudian tidak menjaga lingkungan, maka air tidak akan bermanfaat untuk kita semua. Tetapi ketika kita membuang sampah pada tempatnya, tidak melakukan penebangan pohon secara liar, maka air sangat berguna bagi kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mari sama-sama kita menjaga lingkungan kita. Mari kita sama-sama menjaga hutan kita. Mari kita sama-sama menjaga kebersihan air kita, sehingga kita bisa memanfaatkan air dengan baik. Seperti itu kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Kemudian lagi kelompok berikutnya. Terus baiklah anak-anak, setelah kita melaksanakan proses pelajaran pada hari ini, Ibu akan bertanya kepada kalian beberapa pertanyaan, yaitu materi apa saja yang sudah kalian pahami pada pelajaran pada hari ini? Siklus air. Tentang siklus air. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana pelajaran IPA yang Ibu berikan pada hari ini? Menyenangkan. Dan yang ketiga, bagaimana menurut kalian apa yang sulit dalam pelajaran kita pada hari ini? Ayo, apa yang sulit? Membaca. Menggambar apa? Dan apa lagi? Apa lagi yang sulit tadi? Menyebutkan istilah siklus air. Kemudian apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki pelajaran pada hari ini? Belajar kembali di rumah.
banyak-banyak dibaca ya. Banyak-banyak dibaca, banyak-banyak kembali mengulang menggambar. Kemudian yang terakhir, apakah kalian senang? Merasa senang untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Senang. Jadi kita harus selalu senang, harus selalu bahagia dalam mengikuti pelajaran. Baiklah anak-anak sekalian, dari pelajaran kita pada hari ini dapat disimpulkan bahwa air sangat berguna bagi kehidupan kita, bagi makhluk hidup. Siapa saja makhluk hidup yang ada di muka bumi? Ada manusia, tumbuhan, dan hewan. Kemudian juga ada dampak tindakan negatif dan positif yang bisa kita lakukan untuk menganalisis siklus air. Dampak positifnya adalah menjaga lingkungan hidup, ya, menjaga kebersihan, kemudian tidak membuang sampah sembarangan, membuat waduk, kemudian melaksanakan penghijauan hutan. Apa lagi dampak negatifnya? Dampak negatifnya adalah penebangan hutan secara liar, membuang sampah ke laut dan ke sungai, kemudian pencemaran air. Jadi bagaimana kita mengatasinya untuk menghemat air? Jadi jangan terlalu boros dengan air. Kalau sudah melakukan, misalnya sudah mencuci piring, sudah mencuci baju dan sebagainya, kerannya dimatikan. Kemudian gunakan air dengan secukupnya. Jadi itulah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak bisa mengambil dan melaksanakan dengan baik. Baiklah anak-anak, terakhir sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Kembali ketua kelas dipimpin doanya, di bangku saja dipimpin doanya. Siapa aja doa? Siap. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.